Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertemuan ke-6 ya, masalah ke-6. Jadi di sini nanti pembahasan tentang dataset dari dataset publik dari UJ repository. Kemarin sudah kita mengenal beberapa metode ya, metode yang sudah Anda gunakan dari pertama Navier, kemudian kita menggunakan KNN, kemudian sudah belajar juga tentang apa namanya naik bias kanan sama nanti rencana kita juga belajar tentang apa itu decision tree ya, pohon keputusan ya, seperti itu. Oke, untuk tugas yang kemarin saya sudah ambil dari data arsip dari UCI ya, sebuah situs yang menyediakan dataset publik ya. Dari sini sudah saya download ada dua ya, contohnya ini contoh dataset lensa dan kemudian penjelasan tentang dataset tersebut, lens names ya. Setelah saya download, kemudian saya masukkan di folder ini contohnya ya. Jadi kalau Anda buka ya, ini sudah saya convert ke ARFF ya. Nanti tugas Anda mengonvert itu. Nah, ini kita cek dulu ya, contoh aja saya download di sini. Oke, setelah download, ini saya copy aja dah. Saya copy, cut, saya masukkan ke data mining. Data tugas, kemudian contoh. Ya, saya replace saja. Ya, ini tipe datanya adalah data file. Sepertinya tidak bisa langsung dibuka kalau OpenWrite. Jadi nanti Anda bisa OpenWrite, lari ke Notepad ya. Kalau ada, Anda bisa cari aja nanti Notepad ya. Jadi nanti disesuaikan aja, cari di Notepad ya. Contoh ini Notepad ya. Nanti Anda tinggal jalankan, atau di Notepad yang sudah lebih bagus, fungsinya lebih banyak ya. Saya pakainya Notepad++. Nah, seperti ini. Ini adalah dataset yang ada. Jadi ini ada 1, 2, 3 sampai 24. Kemudian ada atribut-atributnya. Nah, dari atribut ini keterangannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di situsnya, ya di sini ada names. Ya, names-nya ini nanti berisi tentang informasi dataset tersebut. Ya, kalau kita buka juga sama seperti tadi, Anda jalankan di Notepad atau Notepad++ atau yang lain. Nah, di sini title database for fighting contact lens. Jadi di sini database tentang fighting contact lens. Ya, source-nya ini tahun 87 ya, sudah terbit juga jurnalnya ini. Ya, donornya ini namanya Benoit Julian. Kemudian tanggalnya ini 90 ya. Jadi ini informasinya. Kemudian kita nanti yang paling penting masuknya ke atribut ini. Ya, di sini ada number instannya 24, atributnya adalah ada 4, all nominal. Jadi semuanya nominal. Ya, nominal seperti kemarin. Nah, ini kategori. Jadi di kategorikal ya. Apa namanya? Discrete ya, discrete. Ya. Kalau continuous kan nanti angka numerik ya. Kemudian Anda lihat ini age, jadi umur pasiennya, kemudian spatial precision-nya, myop, hyper, metropy. Jadi dikategorikan nih ya, seperti kemarin yang saya jelaskan. Jadi kalau memenyong itu 1, presbyopik 2, presbyopik 3, kemudian kalau myop 1, hypermetropy 2, ini ada asymmetric. Nah, ini sama dia no dan yes ya, astigmatic ya, no dan yes. Nanti dikategorikan 1 dan 2. Tear production-nya red. Jadi 1 dan 2. Jadi tidak ada missing value. Nah, kemudian kelas distribusinya ada tiga kelas, yaitu hard, soft, dan no ya. Hard contact lens, soft contact lens, dan no contact lens. Ini ada jumlahnya, ada 4, 5, dan 15 ya. Jadi ada ini sejumlah ini. Nah, jumlah totalnya
ada 24 ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di lensa tesnya, nah ini berarti ini adalah satu, ini ada nomor, nanti abaikan aja yang 1 sampai 24 itu nanti Anda bisa hapus jika Anda nanti mengkonvert ke ARFF. Ya, yang paling penting ini coba dipastikan dulu ini 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3. Berarti kalau kita lihat di names, ya ini namesnya, dia mewakili ini, mewakili age of passion-nya. Ya, dia mewakili age of passion. Jadi 1, 2, 3. Ini mewakili age of passion. Kemudian ini spectacle prescription. Nah ini ada berapa isiannya? Ada 2, myop dan hypermetrop. Nah ini 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2 nih. Jadi tidak ditulis myop atau hypermetrop, myop, hypermetrop, myop, seperti itu tidak. Tapi dia dikategorikan. Ya seperti kemarin di script, dikategorikan. Kemudian di astigmatic ini ada 1 dan 2. Yes or no. Nah, di sini astigmatic ini adalah yes or no, 1 dan 2 aja. Ya, seperti ini tadi myop dan hypermetrop. Ya, seperti itu. Kemudian yang di atribut ketiga kita cek. Nah, tear protection rate. Ya, tear protection rate. Ini juga reduce dan normal. Berarti ini isinya adalah reduce dan normal 1 2 1 2. Tidak ditulis reduce normal, tapi 1 2. Sama, dikategorikan juga. Kemudian ini yang ketiga, yang terakhir, kalau kita lihat di sini, dia adalah class distribusi. Ya, yang nilainya adalah hard, soft, dan no. Diwakili oleh 1, 2, dan 3. Ya, kalau kita lihat di sini 3 berarti no, soft ya, no. Ya, no contact lens. Kemudian di sini hard, ini no, soft, dan sebagainya sampai ini. Ya, setelah nanti Anda mendapatkan ini, ya, Anda nanti arahkan ini menjadi apa namanya? RF. Ya, kemarin kalau RF Anda tulis pertama apa? Relation. Ini ya. Nah, coba saya tunjuk dulu. Lihat di yang sudah ada dataset cuaca, nah, relation. Ya, nanti Anda bisa tentukan ini relation. Ya, relation. Ya, sudah sama ya, relation. Kemudian kasih nama kontak lens atau apalah terserah, lens seperti itu. Kemudian jangan lupa atribut. Atributnya Anda bisa lihat di name-nya. Ya, age. Ya, pakai nama aja age. Tidak usah lengkap-lengkap. Ini kasih nama age. Kemudian karena dia nominal, ya seperti keterangannya di sini. Nih. Dia adalah mana tadi informasinya nominal? Nah, all nominal. Ya, all nominal. Jadi nanti kita buat pengkategorian. Ya, pengkategorian. Jadi ini young, presbiopic, dan presbiopic. Kita kategorikan 1, 2, dan 3. Anda bisa masukkan ini 1, 2, 3. Sama atribut. Kemudian kasih di sini kita cek pakainya nih, spectacle precision ya. Anda bisa taruh di sini. Jangan lupa kalau ada spasi ini Anda underscore. Ya, biar tidak masalah. Kemudian isiannya juga sama. Dia 1 dan 2. Ya. Kalau Anda lihat di sini lensa name-nya myop dan hypermetrop. Oke, kemudian atribut lagi. Kita lihat di sini astigmatic. Saya bisa copy.
Kemudian astigmatic di sini juga 2, yes or no, 1,2. Kalau mau diganti yes or no bisa, di sini yes, di sini no. Tapi isiannya ini juga harus diganti yes dan no, yes atau no. Kemudian yang terakhir ini atribut juga. Nah, di sini kalau kita namanya adalah kelas distribusi kontak lens itu kan, atau Anda kasih nama kontak lens gitu aja ya. Kita nanti bisa memprediksi kontak lensnya. Ya jangan lupa nih kasih underscore. Nah di sini karena 3 isinya 1, 2, dan 3. Kemudian di sini berikan atribut, data, informasi data. Kemudian jangan lupa ini Anda hapus yang tidak perlu, atau diabaikan saja, tidak apa-apa. Nanti Anda bisa lakukan filtering, jadi tidak dieksekusi. Contoh aja ya. Ini jangan lupa, ya ini karena tipenya masih data, tipenya .data, Anda harus simpan ke ARF, save as. Ya, contoh saya masukkan ke, ini contoh tadi yang sudah saya buat ya. Ya, atau saya buat lagi lah. lensa.arff seperti ini ya. Tipenya all file ya. All type gitu aja ya. lenses.arff. Saya save. Oke, ini sudah tipenya ARFF. Ya, seperti itu. Nah, itu sudah membuat sebuah file ARFF. Ya, kemudian Anda bisa uji. Kira-kira metode nanti yang pakai yang terbaik yang mana. Kemudian nanti Anda mencoba membuat data training sendiri. Data testing sendiri. Oke, saya cari di sini. Explore. Ya, kemudian open file. Cari lokasinya tadi yang Anda simpan, jangan sampai lupa penyimpanannya. Contoh saya di sini, dataset tugas, kemudian dataset contoh. Ini ada banyak nih, tadi yang lens ARF. Saya open. Oke, ada yang error nih. Oke, use converter. Bisa nggak nih? Masukkan lagi. Suruh convert ya. Kalau enggak nanti coba dibersihkan seperti yang kemarin tutorialnya yang sudah saya berikan. Contoh aja ini ya, saya kasih nama lens RF 1 gitu aja ya. Bisa nggak nih? Oke. Oh, CF nggak mau. Oke, sebentar. Kita coba beneran. Oh, berarti satunya ini tidak bisa. Ya, jadi nanti Anda harus hapus. Anda harus hapus manual. Harusnya mau ini. Ya, oke, karena dia tidak ada atributnya ya. Jadi dia tidak dianggap, kecuali Anda bisa buatkan atribut ya. Di atas Anda tambahkan atribut numerik namanya ya, contoh ya, nanti Anda bisa ya, contoh aja nih, saya coba aja biar nanti Anda tidak menghapus kalau nanti datanya banyak sekali ya, atau bisa di copy juga sih, bisa sebenarnya. Nah, nomor kasih aja numerik. Nah, coba aja nih, kita eksperimen. Open file. Ini yang berapa ini tadi? Lens ARF. Nah, bisa kan? Tapi ini nanti kita akan hilangkan ini, remove. Ya, ini kita remove. Ya, ini nanti kita remove.
karena dia tidak dipakai. Ya, yang dipakai hanya edge, spectacle, asymmetric, dan ini ya. Dan ini kalau masih 24 gampang lah. Kalau 500 kan nanti Anda terlalu banyak. Ya, Anda bisa akalin dia atribut. Kita berikan atribut, kemudian kita remove. Ya, jadi dia tidak dipakai. Ya, nanti yang dipakai hanya 4. Kemudian Anda bisa gunakan ini kalau mau filter, langsung masuk ke classify. Nah, kemudian choose pakai naive bayes contoh aja. Kemudian Anda pakai cross validation 10. Ya, ini contact lens. Nah, ini kelasnya jangan sampai lupa di contact lens. Anda bisa start. Ya, nah, di sini keluar nih. Ternyata tinggi. Ya, 91%. Ya, jadi 9 correctly loh, kok correctnya cuma 8%. Coba kita cek lagi. BK incorrectly kalian kenapa rendah sekali? Kita coba yang lain. Menggunakan Canon. Ya, sama. Berarti harus kita rubah dulu ya. Apa ini tadi tidak jalan? Filenya sudah benar. Coba. Nah, coba aja ya. Kita tadi eksperimen sebenarnya. Anda gunakan ini, atributnya kita hapus saja. Coba kalau kita bandingkan dengan data yang kita hapus. Ya, nanti kalau memang butuhnya harus dihapus, Anda bisa lakukan di Excel ya. Jadikan kolom dulu atau gimana. Nanti monggo. Tergantung Anda yang melakukannya, nanti bisa difilter dulu. Kolom yang terakhir nanti di delete atau seperti apa nanti teknisnya monggo bisa dicari. Ini saya coba dulu. Apakah memang segitu? Terlalu rendah? Oke, ini ada di 24 ya, contoh aja. Kemudian klasifikasinya saya menggunakan naive bayes. Oke, kita coba. 90. Wah, sama juga. Nah, coba kalau menggunakan presentasi split 20%. Nah, ini lumayan. Tapi masih 36% aja. Kalau saya menggunakan KNN, ternyata sama, tidak terlalu bagus. Coba saya akan cek dulu, sebentar saya stop dulu. Oh iya, ini kayaknya ada yang salah nih. Ini kelasnya 4, atributnya 4 dan 1 kelas, berarti harusnya 5. Ini 5 benar, tapi ininya oh ini kurang nih. Edge spectacle asymmetric, edge spectacle asymmetric, tear protection rate. Ini nih harus diganti. Astagfirullahaladzim, ternyata ini yang buat tadi kenapa tidak tinggi. Ternyata kita ada salah. Oke.
Harusnya tadi juga sudah benar, tadi bisa pakai tadi. Ini pakainya mana? 12 12 12. Nah, ini kita coba lagi ya. Kita menggunakan dari awal aja, kita ambil file yang baru tadi. Oke, sudah keluar ya, sudah ada masuk tiernya. Kemudian klasifikasinya Anda bisa gunakan Navies, pakai cross validation juga tidak masalah, atau nanti dicoba-coba. Nah, ini ternyata sudah lebih tinggi, 70%. Kalau saya menggunakan ini, ternyata dia jelek. Ya, kalau menggunakan speednya segini, speednya kalau kita naikkan 30%, bisa naik 60%. Ternyata tidak terus bagus. Anda bisa gunakan cross validation-nya. Ya, ini yang paling tinggi, 70%. Kita menggunakan cross validation. Nanti akan saya jelaskan cross validation apa. Kalau Anda gunakan KNN, kita coba. Nah, ternyata lebih tinggi, 79%. Ya, dia diprediksi kelas A. Ya, kelas A yang diprediksi A, ya. Kelas A yang diprediksi A itu ada 3, diprediksi B 0, diprediksi C adalah 1. Berarti salah satu ini. Ya, betul 3 diprediksinya ya. Kemudian yang kelas B diprediksi A0 tidak ada, diprediksi B-nya 4, kemudian diprediksi C 1. Ya, ini ada B sama dengan 2. Ya. Oke, tapi dia yang pasti dia 4 benarnya diprediksi, ini benar 3, dan ini diprediksi benar. Ini kelasnya ya, 1 2 3 ya. Kelasnya 1 2 3. Nah, ini C diprediksi 12. Ya, benar 12 ya. Diprediksi B yang harusnya diprediksi kelas C diprediksi C. Nah, tapi ini malah diprediksi B, berarti ada salah satu. Kemudian di sini diprediksinya malah A ada 2. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih 79%. Kalau di sini yang diprediksinya adalah A, semuanya A. Di sini benar semua B, di sini 4 contoh. Di sini ada 5, di sini ada 15, ya ini pasti 100%. Ya, karena yang lainnya pasti 00 semua. Ya, jadi sudah lebih tinggi menggunakan KNN. Ya, seperti itu. Ya, sebentar contohnya tadi kalau ada angka, ada nomor, Anda bisa sebenarnya nanti seperti tadi yang numerik tanpa dihapus, itu bisa digunakan. Contoh aja nih, kalau umpamanya tadi ada nomor ya, kita coba aja. Jadi pinginnya Anda tidak usah menghapus, intinya gitu aja sih. Ini terlalu banyak ini spasinya. Apakah ini pengaruh? Coba aja, siapa tahu ini jadi pengaruh juga. Kita bereksperimen. Nah, hasil dari eksperimen ini nanti Anda bisa nulis ke dalam laporan, terutama dengan menggunakan tool ini, dengan dataset publik yang sudah Anda download sebelumnya. Saya akan coba ini eksperimen ini. Saya juga belum eksplor terlalu banyak untuk penggunaan WK karena selama ini menggunakan Python. Apakah spasi ini nanti berpengaruh? Nah, ini kalau kita lihat di sini ada 2 spasi ini, 1 2. 1 2. Harusnya sih tidak. Tapi kita coba aja. Tadi 79 ya paling tinggi menggunakan KNN.
Oke, kita coba kelewatan. Ya, ya enggak apa-apa. Kita eksperimen aja, siapa tahu bisa. Ya cuma itu nanti kalau datanya Anda banyak ya, monggo nanti Anda sesuaikan. Karena di sini kita baru membangun sebuah model. Kira-kira modelnya ini nanti dari data yang Anda pakai, ya ini salah satu pre-processing ya. Jadi Anda harus menyiapkan data. Ya biarpun ini masih manual, tapi ini juga salah satu pre-processing. Dan nanti bisa skip aja ini. Kalau ternyata nanti tidak terlalu berpengaruh, ya abaikan saja cara yang saya lakukan ini. Karena mungkin bisa jadi tidak dibaca oleh WK-nya. Kita coba aja. Lens IRF. Kita ulangi lagi. Pre-processing open file. Lens IRF. Nah, harusnya sih tidak masalah sih. Kalau tidak masalah ya berarti nanti Anda bisa tidak perlu harus melakukan pre-processing seperti ini. Nah, ini tadi berapa paling tinggi? 79. Saya akan jalankan. Oh, ternyata sama. 79. Jadi tidak ada masalah yang berarti. Ya, ini coba saya akan contohkan tadi satu. Kalau nanti Anda punya nomor ya, seperti tadi ya. Tolong jangan di skip semua materi ini karena saya benar-benar eksperimen real live, jadi tidak ada yang saya edit. Real seperti kalau nanti saya ngajar. Jadi ini kalau mamanya nanti Anda punya banyak nilai gitu kan, punya ada angka, umpamanya nanti ada angkanya, kan bisa jadi nanti data yang Anda download itu memang masih belum bisa langsung digunakan atau langsung diproses. Makanya itu menggunakan pre-processing. Ya, ini salah satunya biarpun manual. Ya, tapi langkah apapun sih sebenarnya boleh sah-sah saja. Ya, kadang ada kita menggunakan beberapa tool sih untuk melakukan pre-processing. Nah, ini lucu. Oke, nah ini anggap aja tadi sudah punya angka dan angka itu tidak kita gunakan numerik ya. Karena kalau mau melakukan processing sangat banyak sekali umpamanya. Nah, di sini kita bisa coba gunakan lens. Nah, ini karena ada banyak di sini, Anda bisa remove di sini. Nah, dia sudah mulai normal. Apakah bisa penggunaan ini? Kemudian kita coba pilih aja FPS start 70 ya sama. Jadi bisa nanti kalau umpamanya data Anda banyak, Anda akalin seperti tadi dengan buatkan aja numeriknya, yang penting kebaca dulu, kemudian Anda pre-process, delete manual. Ya, seperti itu. 79 ya. Seperti itu kondisinya ya. Yang pasti nanti harus dilakukan pembuatan namanya relation, kemudian atribut dan data yang digunakan. Itu kalau menggunakan IRFF. Ya, saya akan coba contohnya datasetnya yang sudah kelompok 1. Nah, ini ada car name, ada car data, dan car name. Kalau saya lihat di sini, nah ini dia modelnya tulisan. Ya, jadi nanti Anda bisa buat. Nah, ini tidak ada angkanya. Nah, ini tidak ada angkanya. Jadi bisa lebih mudah, lebih enak. Ya, seperti itu. Kemudian kalau Anda mau lihat keterangannya dari kelompok 1 itu, dari dataset kelompok 1, ini ada name nih. Ya, namanya title-nya Car Evaluation Database. Ini ada
isian-isian relevant information paragraf dan sebagainya. Yang penting Anda masuk ke atribut aja. Ya, nomor atributnya 6, pastikan ini. Buying, V-hike, hike, mat, dan low. Main, V-hike, hike, mat, dan low, dan sebagainya. Ya, nanti jumlah kelasnya ini. Nah, kelasnya itu nanti ada ini. U, ya, an ACC, ACC, good, V-good. Jadi ini kelasnya. Ya, ini ada atributnya dan ada kelas. Atributnya 6, satu kelas. Jadi ada 9 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sorry, ya betul. Sorry, ada 7 kolom. Ya, ini ada 6 ditambah 1. Ya, tambah 1 kelas, berarti 6 tambah 1, 7 kelas, 7 kolom. Ya, ini 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini nanti bisa langsung Anda buat sebenarnya kalau yang ini. Anda bisa langsung buat, kasih atribut dan sebagainya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, itu. Kemudian kalau nanti sudah, Anda nanti buat, setelah ini Anda punya semua, nanti Anda buat satu, terserah mau buat berapa. Contoh kalau punya saya tadi lens RF ini, saya nanti buat ada 4 data test, contoh aja ya. Ya nanti Anda jangan buat 4, buat rodok banyak enggak apa-apa. 25. Ini saya contoh. Ini 1. Ini disesuaikan ya. Jangan kalau di sini adanya 1 ya 1. Kemudian yang di nomor 2 itu edge itu hanya 1 dan 2, Anda bisa kasih 2. Kemudian astigmatic 2, 1 dan 2 Anda kasih 1, contoh aja. Tear protection 1 dan 2, 1. Kemudian kontak lens-nya saya kasih. Ini tanda tanya. Kira-kira apa? Ya, seperti kemarin. Ya. Kemudian di sini kasih umur 2 edge-nya. Di sini saya kasih 1. Saya kasih 1. Saya kasih 2. Kira-kira apa? Kemudian 27. Nah, di sini saya kasih 3. Di sini saya kasih 2, di sini kasih 2, di sini saya kasih 2. Kira-kira apa? Nah, contohnya seperti itu. Ya, dengan Anda punya 3 data tes, Anda bisa prediksi ini kira-kira berapa. Contoh satu lagi lah, 28. Saya kasih 2, 2, 2, 1, apa? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini berarti saya punya data training berjumlah 24 dan ada 4 data testing. Setelah ini saya akan lakukan percobaan. Open file, cari lagi tadi lens RF. Sama ini Anda delete aja, remove karena tidak digunakan. Kemudian classify, Anda nanti bisa gunakan iBias atau KNN. Nah, pilih yang supply testnya, Anda ambil lagi file yang tadi lens, yang sudah ada data ini. Sudah ada data testingnya, lens. Ya sama sebenarnya, jadi sama yang tempat yang tadi. Ya, jadi kalau Anda tadi di pre-process ini, saya close dulu, ambil ulang lagi, terus nanti dihapus tadi. Nah, nanti di sini ada informasi ini atribut. Ya, seperti ini. Jadi ada 28. Ada 28. Tadi kan 24 ditambah 4 kan 28. Ya, jadi nanti ada informasinya. Kemudian di classify. Ya, pilih dulu. Ini contoh KNN. Supply testnya pilih data yang tadi, sama data yang tadi. Nah, kemudian Anda close. Ya, supply-nya di sini. Kemudian Anda start. Nah, apa ini? Input map before processing. Yes. Oh, ini saya pakainya apa? 24. Nah, ini kok malah 100%. Supply-nya iBias. Kontak lens. Saya coba set lagi tadi. Open file lensa RF. Oke. Saya start.
input mapper classifier before processing. Harus tutup. Tidak usah sebenarnya. Coba saya tutup dulu ya. Saya ulangi lagi. Open file. Harusnya tidak masalah. Oh, sebentar. Ini saya ngambil mana tadi? Oh ya benar. Sebentar. Coba aja. Open file. Di kuliah data mining, dataset tugas, dataset contoh, ARF. Apa ini juga pengaruh ya? Saya delete dulu, remove, kemudian classifiernya saya pilih contoh channel bias, supply testnya saya pilih. Oh iya, supply testnya ini nanti jadi masalah karena nomornya masih ada, berarti memang harus kalau nanti mau menguji ya, tapi ini kalau punya data saya ya, tapi nanti kalau data yang Anda tadi yang contoh kelompok 1 tadi kan sudah tidak ada nomornya, nah itu tidak masalah, aman ya. Jadi ini memang harus kalau nanti mau menguji, kalau hanya buat modeling saja pakai ini tidak apa-apa, tapi kalau untuk menguji ya nanti itu bisa jadi masalah karena tidak ada remove-nya manual tadi seperti pre-processing tadi. Atau di save bisa nggak ya? Coba aja kita eksperimen aja. Kita eksperimen. Nah, kita file kemudian di save bisa enggak? Contoh lens RF ya, ini kita remove. Oke. Kemudian kita save. Wah, bisa ini. Anda tambahkan aja di sini nih, save. Oh, sorry. Lens fish. Ya, mau ditumpuk yang lama atau nanti Anda kasih nama file baru juga enggak apa-apa. Contoh saya tumpuk aja nih. Already exist, yes, override. Nah ini ya, ini karena saya buka ya, reload, yes. Nah dia nanti otomatis hilang ya, otomatis hilang satu duanya. Dengan caranya seperti itu aja. Jadi saya baru menemukan. Jadi nanti Anda kalau umpamanya ada data-data mau disimpan ulang ya seperti tadi di open file tadi, nanti disimpan ulang yang sudah ke filter bersih ya, seperti ini ya. Sekarang kita coba klasifikasi menggunakan iBase. Nah ini kalau nanti Anda panggil lagi filenya yang ini sudah bersih nih. Nah jadi sudah tidak masalah kalau kita start. Nah dia tidak mungkin 100%, ternyata tinggi 99%. Dari 23 ditebak ya, hanya satu yang salah. Tapi bagaimana dengan tebakan kita ini? Nah, tebakan kita. Dan ini contohnya, ini hampir sempurna nih. Hampir sempurna. Ya, 4, 5, harusnya 15 nih, tapi ternyata salah satu. Ya, ini kan salah satu. Ya, kita coba lihat di sini file klasifikasi, Anda bisa save, masukkan lokasi yang tempat Anda nanti pakai. Kuliah, data mining, data set tugas, data set contoh, hasil, contoh aja nih hasil. Oke, Anda sudah simpan, kemudian buka WK GUI-nya, tool, RF viewer, Anda bisa open. Kita nanti coba analisa. Hasil. Nah, ini ada prediksi. Ada 24 data. Nah, ini coba lihat nih.
ya, dia diprediksi 3. Ya, diprediksi 3. Aslinya 3. Ya, berarti benar. Kalau Anda lihat nih, prediction numericnya 0,6. Ya, lihat aja nih. Kalau dia yang ternyata plus positif, yang positif 0, ini prediksinya benar. Ya, contoh 0,833, 0,023. Tapi kalau yang minus, ini salah. Diprediksi sama aplikasi, WK-nya 2, padahal kelas aslinya adalah 3. Ya, ini juga, ini 7, oh benar. Nah, ini minus. Nah, ini bisa kejadian ini salah semua nih. Ya, ini bisa kejadian salah semua prediksinya. Yang diprediksi bisa salah. Ya, seperti itu. Bisa jadi nanti yang diprediksi salah. Ya, ya ini. Jadi bisa jadi nanti diprediksi ini hasilnya adalah 3, 2, 3 ya. Nah, coba kita menggunakan kelas yang lain. Ya, kita menggunakan kelas yang lain. Kita menggunakan bukan live bias. KNN. Kita coba. Nah, dia 100% prediksinya. Ya, dari sisi kelasnya ya. Tapi kita coba lihat. Ini kita save. Hasilnya nanti kita bedakan. Ya, nanti Anda bisa tentukan aja lokasinya biar tidak kopa-kopi kayak punya saya ini. Nah, ini hasil KNN. Oke, hasil KNN. Prediksinya seperti apa? Nah, ini sama. Ya. Nah, ini malah dia diprediksi benar nih. Prediksi benar. Cuma ini nanti diprediksinya ternyata 3, 3, 2. Cuma ini minus. Ini nanti bisa jadi salah. Ya, bisa jadi salah diprediksi dengan kelas yang baru. Ya, Anda nanti coba bisa ganti. Ya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita belajar aja di sini. Jadi nanti coba aja nanti kalau kita buktikan menggunakan Excel dan sebagainya benar apa enggak gitu kan. Ternyata nanti kalau diprediksi salah, ya berarti nanti bisa jadi memang salah. Ya, lebih seperti itu. Ya, ini contoh. Ya, itu ada lagi yang lain. Nah, nanti Anda bisa buat lagi contoh nih, contoh set yang mirip contoh aja ini. Benar nggak prediksinya? Contoh aja. Nah, seperti ini. Nanti bisa nggak? Nah, ini nanti kemungkinannya nggak minus nih. Kita coba. Kita coba. Kita ambil lagi datanya. Lens RF. Nah, sudah lebih banyak. Ada berapa tambahannya? 30 ya. Tadi 28. Kita klasifikasinya menggunakan masih ini open file, lens, Anda close, Anda start. Nah, ada proses 100%. Nah, saya coba buka yang menggunakan ini classifier, save, arahkan ke KNN, yang hasil KNN ya. Oh, ngantuk ini. Hasil KNN. Oke, harusnya dia diprediksinya lebih benar. Kemudian kita buat lagi sekalian knife bias, ya tidak usah 2 kali kerja. Nah, ini setnya tadi sama. Saya kita klik. Ya, ini 95. Kita buka. Nah, nanti kita buka dua-duanya ya. Kita save, masukkan hasilnya, hasil. Ya, oke. Kita coba aja. Gunakan tool ini, RF-nya. Open. Defaultnya dia di WK, biar nanti tidak usah Anda buka-buka
Kok saya taruh di D sih sebenarnya, jadi ya sedikit ribet. Ini yang kanan, nah kanan dulu ya. Nah ini kemungkinannya benar diprediksi. Ya, ini kemungkinannya benar diprediksi. Ya, ini malah salah diprediksi. Kita coba yang open lagi. Ini KNN tadi ya, ini yang hasil. Nah, ini juga sama. Ya, ini diprediksi kemungkinannya benar. Ya, ini karena dia positif. Jadi ini 1 2 2 1 2 2 2 ya, ini 1. Ini benar. Yang ini masalah. Ya, seperti itu. Jadi 2 2 1 2 harusnya 2 2 1 2 itu tadi nilainya apa gitu kan. Nah, ini dia diprediksi masih salah. Tapi yang bawah ini 1 2 2 2 ini diprediksi benar. Karena ini positif. Seperti itu ya. Ya, semakin banyak datanya, atributnya semakin kompleks sampai semakin presisi, itu prediksinya kemungkinannya pasti bisa lebih akurat. Ya, kalau ini kan hanya 1 2 1 1 2 tidak sampai ke numerik ya, sampai yang ke bawah ini kan nominal semua. Jadi seperti itu. Dan nanti beda klasifikasi juga kemungkinannya juga bisa beda. Ya, bisa beda prediksi. Ya, kita coba aja. Kita gunakan kalau SVM tuh di sini pakainya apa ya? Kayaknya saya belum install deh. Nanti saya coba Decision Tree aja deh. Decision Tree di sini pakainya apa? Saya coba cari aja nih. Decision Tree, Decision Tree in WK. Oh, J48. Pakainya J48. Kita menggunakan J48 trace ya, pakainya trace. Nah, ini decision tree. Kita coba start 91. Nah, ini kalau kita lihat view-nya, kita save aja. Lokasinya di kuliah database contoh. Hasil DT decision tree ya. Kemudian saya buka di sini. Sorry. Ini sudah ada ya. File open D3. Wah, malah diprediksinya ternyata tidak banyak salahnya. Nah, ini minus 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 minus. Nah, ini diprediksinya dia malah banyak salahnya. Ternyata lebih bagus menggunakan KNN dan SVM. KNN dan naive Bayes. Ya, coba menggunakan SVM. SVM InVK. Pakainya apa? Classification SVM. Pakainya apa dia? Coba kita pakai logistic regression. Logistic regression itu lokasinya di atau diinstal dulu ya. Logistic regression. Ini coba kita pakai logistic regression. Sama tadi kepindah. Kita pakai logistic regression ya. 100%. Kita coba save logistic regression.
Nah, ini juga diprediksi benar yang terakhir ya. Jadi ini diprediksi salah, ini diprediksi kalah minus ya, seperti ini. Nah, ini range-nya. Jadi nanti kita juga bisa lakukan kalau menggunakan SPM mana ya, how use string data, klasifikasi SPM WK. Nah, kayaknya harus install lagi deh, install SPM plugin. SPM plugin WK. Oh, yang terbaru ini support vector mesin ya, nanti bisa kita cari-cari ya. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, nanti Anda lakukan dulu yang pertama satu. Ini nanti di satu, convert dataset Anda ke format ARFF ya, ARFF. Kemudian yang kedua, coba dua metode klasifikasi dan lihat performanya atau akurasinya. Ketiga, tambahkan 5-10 dataset baru dengan kelas tidak diketahui. Oke, ini nanti yang Anda coba ya, tugasnya seperti ini. Ya, itu aja mungkin dari saya. Nanti selamat mengerjakan 1 minggu jadi menggunakan WK dengan dataset yang sudah saya berikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.